Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting karena firman bermanfaat untuk pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan belajar, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapi dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Ayub pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-22, firman-Nya berkata demikian. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan, Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita keagungan Allah yang dahsyat. Saya percaya kita semua setuju akan hal itu. Saya percaya kita semua menerima akan hal itu, bahwa Allah penuh dengan keagungan yang dahsyat, penuh dengan kemuliaan yang luar biasa, yang tidak ada taranya, tidak ada duanya, tidak ada bandingannya, yang sangat sulit untuk kita mendeskripsikannya dengan nalar kita. Tapi kita percaya akan hal itu. Makanya sang pemazmur mendeskripsikan akan keagungan Allah, kemuliaan Allah yang Dia menyatakan dalam ciptaannya, yang Dia nyatakan melalui alam semesta. Dia nyatakan begitu rupa bagaimana keagungan dan kemuliaan Allah yang dahsyat itu. Makanya dalam ayat 22, dari sebelah utara muncul sinar keemasan, Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya. Itulah bagian kecil dari suatu gambaran dari sang pemazmur, bagaimana dia menjelaskan, bagaimana dia menguraikan akan keagungan Allah yang dahsyat, kemuliaan Allah yang luar biasa. Nah, kalau keagungan Allah yang dahsyat yang Dia nyatakan melalui alam semesta, melalui segala ciptaannya, bagaimana kita meresponi keagungan Allah yang dahsyat itu? Bagaimana saudara dan saya menanggapi akan hal itu? Dalam ayat ini saya menemukan 3 hal penting sebagai bagian dari respon kita, tanggapan kita terhadap keagungan Allah yang dahsyat itu. Ayat 23 bagian B, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Walaupun kaya akan kebenaran. Di sini kita melihat bahwa hal yang pertama meresponi, menanggapi keagungan Allah yang dahsyat itu, mari kita meresponinya dengan kaya akan kebenaran. Mari kita meresponinya itu dengan memahami kebenaran itu secara baik, secara benar, dan kita belajar menjalani hidup sesuai dengan kebenaran. Sehingga kita kaya akan kebenaran. Dan kalau kita bicara kebenaran, maka kita bicara firman. Karena firman adalah kebenaran. Jadi kaya akan kebenaran sama artinya dengan kaya akan pengetahuan, kaya akan pemahaman tentang firman yang adalah kebenaran itu. Itu bagian dari respon kita dalam meresponi keagungan Allah, kemuliaan Allah yang dahsyat itu. Mari kita terus belajar memahami kebenaran-kebenaran itu dalam hidup kita. Mari kita terus belajar untuk kita memperkaya kehidupan kita dengan kebenaran-kebenaran firman yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya percaya itu respon yang baik dalam meresponi keagungan Allah yang dahsyat. Yang kedua, dalam meresponi keagungan Allah yang dahsyat, ayat 24 bagian A, itulah sebabnya ia ditakuti orang. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Hal yang kedua dalam meresponi keagungan Allah yang dahsyat adalah mari kita takut akan Tuhan. Mari kita belajar untuk kita
penuh hormat kepada Tuhan. Karena takut akan Tuhan tidak berarti yang negatif, seperti seseorang yang takut hantu, takut ular. Tapi takut Tuhan itu rasa kagum kita, rasa hormat kita kepada Tuhan secara dalam karena keagungannya yang dahsyat, karena kemuliaannya yang luar biasa. Sehingga kita patut dan wajarlah kita harus meresponi kemuliaan Tuhan, keagungan Allah yang dahsyat itu dengan kita belajar dan berusaha untuk kita takut akan Tuhan. Kita takut berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita takut berbuat hal-hal yang melanggar firman-Nya. Itu harus ada dalam diri kita sebagai rasa kagum kita akan keagungan Allah yang dahsyat itu. Kita belajar untuk meresponi dengan cara kita takut akan Tuhan. Mari sebagai umat, sebagai orang percaya kita belajar menjadi orang yang takut akan Tuhan. Takut melakukan hal-hal yang tidak benar. Takut melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Takut menyakiti hati Tuhan. Itu yang harus ada dalam hidup kita dalam meresponi keagungan Allah yang dahsyat itu. Yang ketiga, dalam ayat 24 bagian B, setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Di sini kita melihat hal yang ketiga dalam meresponi keagungan Allah yang dahsyat itu, mari kita mempunyai hikmat Tuhan. Kita belajar untuk kita mempunyai hikmat Tuhan dan belajar menjalani hidup sesuai dengan hikmat Tuhan itu. Nah, hikmat ini sangat penting dalam menjalani kehidupan ini. Karena apa? Ketika kita menjalani hidup ini dengan hikmat Tuhan, maka amanlah hidup kita, nyamanlah hidup kita. Tapi seringkali menimbulkan banyak problematika dalam kehidupan kita adalah salah satunya karena kita tidak punya hikmat dan tidak menjalani hidup sesuai dengan hikmat Tuhan. Bagaimana kita bisa menjalani hidup yang berhikmat kalau kita tidak tahu hikmat, tidak punya hikmat? Tapi kalau kita mempunyai hikmat Tuhan, itu yang menolong kita untuk kita bisa menjalani hidup dengan hikmat Tuhan. Sehingga kita menjalani hidup bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan kecerdasan kita, tapi kita menjalani hidup ini sesuai dengan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan adalah kemampuan kita memahami firman dan menerapkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita belajar supaya kita terus memiliki hikmat Tuhan dan kita terus belajar menjalani hidup ini dengan hikmat Tuhan, maka kita terbebas dari banyak hal yang seringkali merupakan kelalaian kita, kesalahan kita, atau karena kita tidak berhikmat saja dalam menjalani hidup ini. Tapi saya percaya ketika kita memiliki hikmat Tuhan itu dan kita menjalani hidup sesuai dengan hikmat Tuhan itu, maka saya percaya kita akan melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Kita akan melihat berkat yang satu ke berkat yang lain, keberhasilan yang satu kepada keberhasilan yang lain, karena kita menjalani hidup sesuai dengan hikmat Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami akan keagungan Allah yang dahsyat, yang Allah nyatakan terhadap